Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Eh, saya sangat senang rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan sebuah topik yang sangat penting, yang dimana topik ini akan membahas tentang Alkitab. Baik, perlu kita ketahui teman-teman, Alkitab bukan hanya sekedar kumpulan tulisan kuno, tetapi merupakan firman Tuhan yang telah terjaga selama ribuan tahun lamanya. Namun, bagaimana kita bisa yakin bahwa Alkitab yang kita baca hari ini adalah firman Tuhan yang asli? Bagaimana kitab-kitab ini dikumpulkan dan diturunkan dari generasi ke generasi? Mari kita telusuri lebih jauh sejarah ini bersama-sama. Bagaimana kita mendapatkan perjanjian lama? Perjanjian lama telah ada sejak ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Teksnya dijaga dengan sangat ketat oleh para juru tulis yang disebut sebagai Masoret. Mereka memiliki metode ketat dalam menyalin kitab suci, termasuk menghitung jumlah huruf dan kata untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ketelitian ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keaslian firman Tuhan. Lalu, kemana semua perginya salinan-salinan tersebut? Dalam sejarah, banyak naskah kuno yang hilang atau dianjurkan. Namun, Tuhan telah menjaga firman-Nya. Salah satu bukti nyata adalah penemuan gulungan mati pada tahun 1947. Gulungan ini berisi teks perjanjian lama yang hampir sama dengan yang kita baca saat ini, membuktikan bahwa firman Tuhan tetap terjaga selama ribuan tahun. Lalu, bagaimana kita mendapatkan perjanjian baru? Waktu penulisan dan banyaknya naskah. Tidak seperti perjanjian lama yang ditulis selama lebih dari 1000 tahun, perjanjian baru ditulis dalam waktu yang lebih singkat, sekitar abad pertama Masehi. Saat ini kita memiliki lebih dari 5.800 manuskrip kuno dalam bahasa Yunani, belum termasuk ribuan salinan dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan naskah-naskah sejarah lain yang kita anggap akurat seperti tulisan Plato atau Julius Caesar. Selanjutnya, aturan penulisan aturan penulisan dalam Alkitab. Ada dua aturan utama yang digunakan orang Yahudi untuk menentukan kitab mana yang masuk dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, kitab tersebut harus ditulis oleh seorang nabi atau yang dekat dengan nabi. Lalu yang kedua, kitab tersebut harus diakui berasal dari Tuhan dan ditulis dalam bahasa Israel. Lalu Perjanjian Baru. Kitab-kitab dalam Perjanjian Baru tidak dipilih secara sembarangan. Maka dari itu, Perjanjian Baru, kitab ini dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru karena banyaknya aturan-aturan. Yang pertama, kitab-kitab tersebut tidak diketahui berasal dari Tuhan, kitab yang berisi firman Tuhan. Dua, kitab tersebut ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan, seperti Petrus dan Paulus. Yang ketiga, kitab tersebut dapat dibuktikan kebenarannya seperti kitab Lukas yang ditulis oleh Lukas. Lalu, kitab tersebut memiliki peran pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia, seperti surat Paulus dan kitab tersebut digunakan oleh orang Kristen. Apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Kita tahu bahwa buku dan surat asli dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan dan tidak memiliki kesalahan. Namun ketika kitab-kitab ini disalin oleh manusia biasa, ada kemungkinan terjadi kesalahan kecil dalam proses penyalinan. Sebagian besar kesalahan ini bersifat minor, seperti perubahan kata kecil a atau the, atau salah ejaan nama dan tempat. Namun, tidak ada satupun kesalahan ini yang mengubah doktrin utama dalam Alkitab.
Mari kita bandingkan salinan sebagai contoh. Mari kita lihat beberapa variasi dalam penyalinan. John best friend loves to read books about the Bible. John best friend loves to read books about the Bible. Seperti yang teman-teman lihat, banyak sekali perubahan atau perbedaan. Namun, meskipun ada sedikit perbedaan dalam ejaan, makna utama dalam kalimat ini tidak berubah sama sekali. Hal yang sama sering terjadi dalam Alkitab. Variasi kecil tetap ada, tetapi pesan utama dalam Alkitab akan tetap utuh. Apakah kita punya teks yang benar? Setelah semua salinan Alkitab kuno dibandingkan, jelas bahwa kita memiliki lebih dari 99% teks asli yang Tuhan ilhamkan kepada para penulis untuk direkam dari bagian kecil yang tidak tersisa sama sekali. Tidak kita yakini, tidak ada yang berurusan dengan satu hal yang akan mengubah satu item iman. Conclusion. Oke, Tuhan mencintai setiap orang di dunia ini. Anaknya, Yesus Kristus, mati untuk membuktikan cinta itu ke dunia. Cerita indah dari cinta tersebut hanya ada di Alkitab. Tuhan cukup mencintai kita sehingga Dia memastikan kita mempunyai Alkitab. Akankah kita cukup mencintai Dia untuk mempelajarinya? Untuk itu, Shalom dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.